budaya positif. Modul ini yang saya pelajari selama menjadi calon guru penggerak. Jadi pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga yang saya imbaskan ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru. Saya bukan mengajari atau menggurui, tetapi saya hanya mengimbaskan berbagi ilmu untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Topik dalam budaya positif ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima posisi kontrol dan terakhir yang keenam yaitu restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang kita praktekkan dulu. Misalnya Bapak Ibu kan ada temannya A dan B. Cobalah secari kertas kecil. Untuk yang A, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalang. Jadi setelah kalian itu Bapak Ibu menyobekkan kertas, digenggam. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghakimi, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Misalnya kita menggenggam tangan ya. Misalnya hal masih kecil dulu kita batu ya. Nah, kemudian kan teman yang ini berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Nah, sebagai posisi kita yang menggenggam, apa yang kita lakukan? Pasti kita akan bertahan, mempertahankan apa yang kita genggam. Itu ya. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita paradigma teori kontrol ini apakah sesuai dengan pembelajaran yang akan kita pelajari teori kontrol ini? Nanti kita akan lihat di next. Kemudian makna disiplin. Disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yaitu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita seperti memaksa ya, apa yang kita lakukan dengan siswa kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau suatu pencapaian, suatu tujuan mulia. Jadi bersifat memaksa. Jadi selama ini apa yang kita lakukan dengan siswa itu memang terkesan memaksa untuk mendisiplinkan siswa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nanti kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu
yaitu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian materi selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi itu ada 3. Seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi takut dihukum. Kemudian mendapatkan imbalan dari orang lain, misalnya ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi dari ketiga teori motivasi ini, 1 dan 2 untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu adalah motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar. Sedangkan yang dari dalam diri atau intrinsik itu adalah menghargai diri sendiri. Jadi untuk menghargai diri sendiri ini, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, jadi kalau kita masih motivasi dari eksternal, itu artinya kita belum merdeka. Seorang dikatakan merdeka apabila tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi lebih diutamakan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, bukan karena takut hukuman dan mendapat imbalan. Kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu bersifat menghukum, bisa juga mengurangi ketepatan, karena akhirnya menimbulkan ketergantungan. Kemudian juga tidak efektif dan merusak hubungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan itu menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Untuk program kebajikan atau apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kita memberikan pengakuan itu secara khusus, bisa juga secara pribadi, bisa kepada semua murid atau bergantian, dan dilakukan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi segala sesuatu kita fokus pada prosesnya, bukan pada hasil untuk kurikulum merdeka ini. Jadi kalau hasil bisa saja bagus, tapi prosesnya yang kita nilai. Perjuangan siswa tersebut untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Contoh pengakuan pemuka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi untuk pengakuan itu ada pembuka, ada nilai kebajikannya, dan ada situasinya. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu termasuk kalimat-kalimat pengakuan atau apresiasi untuk siswa. Jadi kita dituntut untuk memberikan apresiasi jika siswa tersebut melakukan hal-hal yang memenuhi nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kita tanya
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa? Hukuman. Ya, nanti kita cek ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Konsekuensi, nanti kita lihat ya, benar dan salahnya. Kemudian menggunakan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ lokal. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu yang dilakukan sendiri. Ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencatat itu hukuman, kemudian lari itu hukuman, push up juga hukuman, konsekuensi menggantikan. Jadi hukuman itu dia di luar dari apa yang dilakukan siswa, jadi tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Sedangkan konsekuensi itu dia harus bertanggung jawab, misalnya menggantikan kertas tugas teman, jadi dia harus konsekuensi bertanggung jawab tugasnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dan terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK itu adalah konsekuensi, karena itu pada pelajaran PJOK. Next. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Dia bisa dendam, sakit hati. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi bersifat stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi pada konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat anak merasa bersalah, marah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi hanya bersifat sementara. Kemudian restitusi, tadi kita sudah hukuman, konsekuensi, sekarang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi bersifat proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti harus menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dari hukuman, konsekuensi dan restitusi kita dianjurkan untuk restitusi, karena di restitusi itu ada solusi. Next. Hukuman termasuk identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Jadi untuk disiplin, karena dia masalahnya terpecahkan.
Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap manusia pasti memiliki kesalahan, tidak ada manusia yang tidak bersalah, tidak berdosa. Tetapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi misalnya ada kasus anak berkelahi, jadi yang kita buat itu untuk memperbaiki hubungannya, mencari solusi bagaimana supaya mereka bisa memperbaiki kesalahan dan memiliki hubungan yang baik kembali. Tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada restitusi diri, ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi dia tidak merasa minder atau merasa sangat berdosa sekali atau merasa bersalah sekali. Kemudian kita lanjutkan keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan keras untuk menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter untuk menjaga kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk kedisiplinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan seseorang untuk menggerakkan seseorang mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itu ada peraturan kelas. Jadi nanti di saat awal ajaran baru kita membuat keyakinan kelas untuk Bapak Ibu wali kelas nanti. Jadi membuat keyakinan kelas. Keyakinan yang kelas itu agak berbeda dengan peraturan kelas, karena dia lebih ke nilai-nilai keyakinan dan lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan. Next. Nah, keyakinan kelas ini misalnya contohnya itu ya, ini untuk contoh TK. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran. Nah, kemudian nanti siswa diberikan waktu untuk membuat keyakinan kelas masing-masing satu orang, nanti identifikasi yang sama, kemudian kita buat kesepakatan kelas, itu ditempel di ruang kelasnya. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas, misalnya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi menjaga barang diri sendiri dan orang lain. Jadi apabila kita mengambil barang itu harus dikembalikan ke tempatnya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima dalam kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Misalnya yang hormat. Hormat itu terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi,
terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Jadi kalau tidak diizinkan tidak boleh. Mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kemudian berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada, saling memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Next. Kemudian kita lihat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturan. Jadi keyakinan kelasnya apa itu? Selalu kembalikan buku, misalnya siswa ngambil buku di perpustakaan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Biasanya sudah ada posnya. Ini buku fiksi, non fiksi. Jadi kalau dia selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinannya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apa itu termasuk dalam? Dilarang mengganggu orang lain itu termasuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, termasuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu untuk kesehatan, bergantian dan menunggu giliran untuk antri ya, menghormati orang lain dan bersabar. Terus gunakan masker, itu termasuk kesehatan, keselamatan, dan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ini materi yang menarik ya. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Apabila dari kelima ini tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka pasti akan melakukan hal-hal yang di luar atau hal-hal yang dilarang dalam agama atau dalam nilai-nilai kebajikan. Saya beri contoh, misalnya bertahan hidup. Jadi misalnya siswa itu tidak memiliki uang, jadi dia tidak bisa berjajan di kantin. Jadi untuk bertahan hidup kan lapar, jadi dia mengambil punya temannya, dimakannya. Nah itu contoh kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian penguasaan, misalnya di kelas siswa itu membuli siswa yang lain. Nah itu termasuk kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi, itu bagian penguasaan. Dia pengen berkuasa, dia pengen jadi lebih dari teman-temannya, dia yang memimpin temannya, itu termasuk penguasaan. Kemudian kesenangan misalnya dia jahil sama teman-temannya, mengganggu teman-temannya, dia tertawa senang misalnya teman-temannya kursinya ditariknya mau duduk, dia tertawa, itu termasuk kesenangan. Jadi dia kebutuhan dasarnya belum terpenuhi bagian kesenangan. Kemudian kebebasan, siswa tingkat, berarti belum terpenuhi bagian kebebasan. Mungkin di rumah dia dikekang, jadi dia di sekolah dia ingin merasa bebas. Kemudian ini juga materi yang menarik, yaitu 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol
kita sebagai guru semuanya mungkin sudah rata-rata kita semuanya penghukum, ya. Karena setiap siswa yang berbuat salah pasti kita hukum. Jadi kalau penghukum itu menghardik, menunjuk, menyakiti siswa, menyindir, mengeluarkan kata-kata kasar, itu termasuk penghukum. Misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain di kelas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian siswa tersebut juga dampaknya akan mengulangi kesalahan kembali. Itulah yang terjadi pada kita selama ini. Jadi kita selalu membentak-bentak, memarah-marah siswa. Ujungnya apa? Siswanya selalu berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Kemudian pembuat rasa bersalah itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid berkata, maafkan saya. Nampaknya murid merasa rendah diri. Kemudian teman. Kalau posisi kontrol sebagai teman, ada juga kita yang posisi kontrolnya sebagai teman. Jadi dengan siswa dekat seperti teman, ya. Ayolah, lakukanlah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Ibu nanti kena marah kepala sekolah. Itu termasuk posisi teman. Jadi guru sebagai posisi teman. Dampaknya itu nanti ketergantungan. Jadi saat-saat dia berbuat salah, dia mengadu kepada guru yang pada posisi kontrol teman. Dan itu tidak mandiri, akhirnya siswa lemah. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini menghitung dan mengukur apa peraturannya. Jadi murid meletakkan guru peraturan. Jadi dia harus ada hitung-hitungannya kalau pemantau. Kemudian manajer, nah inilah posisi yang menghargai diri sendiri. Jadi kita harus sebagai manajer, kita tidak seperti teman, kita tidak seperti pembuat rasa bersalah, tapi kita mencari solusi. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini membuat orang merasa bersalah. Jadi guru yang membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Misalnya budi lagi, selalu terlambat. Nah, itu termasuk posisi penghukum. Kemudian, ayolah lakukan dulu. Itu teman, ya. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bantuan hari ini? Itu pemantau. Atau berapa nilai kamu hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu manajer. Jadi kita fokus pada solusi, bukan pada kesalahan. Kemudian kamu selalu paling yang terakhir, itu penghukum. Kemudian materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini penerapan dari posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi ini sangat berhubungan sekali. Jadi yang pertama, validasi kebutuhan. Misalnya pernyataannya begini, kamu tentu punya alasan. Pertama yaitu menstabilkan identitas dulu. Misalnya siswa berkelahi, kemudian kita panggil. Nah, untuk menstabilkan identitas, kita berbicara seperti ini.
Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Kita tanyakan, kamu datang terlambat terus pasti punya alasan. Kita tanyakan anaknya. Misalnya dia sering main HP, jadi begadang terus. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi ditanya siswanya, apakah kita cari solusinya ya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Nah ini contohnya ya. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ini bisa konsep ini ya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, kita sesama guru, bukan hanya dengan siswa. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Next, validasi kebutuhan. Pada validasi kebutuhan ini, guru berkata seperti ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Apa boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Nah, keyakinan kelas menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di keyakinan kelas atau sekolah kita? Misalnya siswa datang terlambat. Nah, berarti dia telah melanggar keyakinan kelas bagian disiplin. Dia ingin mengikuti sama apa yang telah disepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin menjadi anak seperti apa. Jadi siswa sendiri yang mencari solusinya. Next. Jadi disiplin positif ini skemanya ya. Disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar. Semua ini harus terpenuhi. Jadi kita sebagai manusia supaya menjadi manusia yang bahagia dan selamat, kita harus menghargai diri sendiri. Untuk posisi guru kita pilihlah posisi manajer. Jadi lebih fokus pada solusi bukan pada kesalahan. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu harus kita penuhi. Misalnya kita kurang refreshing, kita refreshing, jalan-jalan. Misalnya kita pengen kasih sayang dan merasa diterima, bagaimana juga perlakuan kita terhadap orang supaya orang menerima dan menyayangi kita. Kemudian bertahan hidup, bagaimana usaha kita untuk selalu bertahan hidup. Kebebasan, jadi kita harus merdeka tadi. Jadi menghargai diri sendiri dan orang lain. Next. Nah, itu saja untuk penyampaian pembahasan dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Semoga Bapak Ibu bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk menerapkannya di sekolah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas katanya kamu bertengkar ya dengan Beno. Ya Bu, abis aku kesel sih. Kenapa kesal? Beno terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, soal selalu dicontek oleh guru. Oh begitu. Wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika itu ada di posisi kamu, mungkin ibu akan melakukan hal yang sama. Ya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Beno? saya marah-marah dan saya maki-maki Beno. Tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya ya. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan soal. Masa Beno hanya mencontek tanpa berusaha sendiri? Ya wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal karena tak rela pekerjaanmu selalu dicontek begitu saja olehmu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? saling menghormati antar teman. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati itu penting tidak? Penting. Baik. Penting. Keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Aku salah Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? setia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya harus lebih sabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman mencontek, saya akan melakukan terhadap guru atau guru mata pelajaran. Ya tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Aulia, ibu mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering datang terlambat ya. Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Aulia, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Aulia, kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Aulia sering datang terlambat, pasti punya alasan. Kenapa sih Aulia sering datang terlambat? Karena saya sering bergadang Bu, sambil main HP, jadi kurang tidur Bu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kalau terlambat datang ke kelas sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita seperti dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan kita tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya setuju. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena saya sering terlambat. Ya Aulia, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Aulia, kamu sudah menemukan solusinya. Jadi ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baiklah ya, hari ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Sebelumnya pernah tidak kalian mendengar tentang keyakinan kelas? Oke, ibu akan jelaskan ya. Keyakinan itu mirip-mirip dengan peraturan kelas. Kalau di sekolah tentunya ada
peraturan sekolah atau biasa disebut dengan tata tertib sekolah. Itu khusus untuk sekolah. Nah, untuk di kelas kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berupa suatu yang harus kamu sepakati di kelas. Dan kalimatnya harus positif. Jadi tidak boleh ada kalimat yang negatif. Misalnya kalimat positif itu tidak ada kata-kata jangan, tidak ada kata-kata tidak ada kata-kata tidak boleh. Jadi semuanya harus positif. Misalnya ibu kasih contoh, jangan mencontek. Jadi jangan kalian tulis jangan mencontek, tapi kalian tulis jujur. Itu nilai-nilai keyakinan kelasnya. Jujur. Kemudian misalnya jangan datang terlambat ke sekolah. Jadi jangan ditulis jangan datang terlambat, tapi ditulis disiplin. Kemudian ada lagi misalnya jangan minggat. Kalau jangan minggat berarti apa? Apa kira-kira? Disiplin juga. Kemudian misalnya jangan berkelahi. Kira-kira nilainya apa itu? Saling menghargai. Jadi bisa kalian tulis saling menghargai, saling menghormati antara sesama teman, guru, dan teman di kelas lain. Bisa ya. Semuanya bisa kalian tulis nanti di kertas kalian, ibu bagikan nanti ya. Dan kalian jawab cuma satu nilai keyakinan kelas. Nanti akan ibu cek yang mana yang sama, akan ibu jadikan satu. Kemudian kita akan bahas keyakinan kelas kita. Sampai di sini paham? Paham. Oke, baiklah kita mulai ya. Ibu akan membagikan kertas. Duduk. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang kalian tempelkan ke karton yang sudah disediakan ya. Angkat.
Nah, baiklah, semua sudah tertempel keyakinan kelas yang disepakati. Ibu akan menjadikannya, menyeleksi, mengidentifikasi yang mana yang sama ya. Baiklah, setelah Ibu identifikasi yang sama dan yang berbeda, maka ada 8 keyakinan kelas yang sudah ada di kelas ini ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar teman, guru dan orang lain. Kemudian disiplin, bertanggung jawab, berperilaku sopan santun, jujur, mendengarkan pendapat orang lain, menjaga kebersihan, dan membantu teman yang membutuhkan. Bagaimana anak-anak, sepakat dengan keyakinan kelas kita ini? Sepakat. Baiklah, kalau sudah sepakat, sebagai tanda kalian sudah sepakat, kalian membuat tanda tangan di sini. Jadi giliran ya, setiap orang membuat tanda tangan di sini. Silakan. Tulis nama dan tanda tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Ramadan, kelas 11 IPA 1. Saya Bagas Senjaya. Saya Relia Norin. Saya Destira Purwanti. Senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menemukan rasa tanggung jawab. Karena dapat menumbuhkan rasa disiplin. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Karena dapat membuat kita lebih baik lagi.